Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudari seiman di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunlah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam kekristenan kita selalu merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih berada di dunia selama 40 hari. Dan selama itu pula lah Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada rasul-rasul yang dipilihnya tentang kerajaan Allah. Bahkan yang kita ketahui selama Yesus berada di dunia, dalam kesaksian kitab suci, peristiwa-peristiwa besar nyata dalam keberadaannya. Salah satu peristiwa yang besar itu adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka inilah yang selalu kita rayakan setiap tahunnya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lalu apakah janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dan sesudah ia terangkat ke sorga? Oleh sebab itu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini, kita akan mengetahui janji Tuhan kepada muridnya, yaitu yang pertama, memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Dapat kita lihat dalam ayat 6 sampai ayat 8a. Dalam ayat ini dikatakan sebelum Yesus terangkat ke surga ada pertanyaan dari para rasul. Pertanyaan itu ialah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tentu pertanyaan ini sangat membutuhkan jawaban sebelum Yesus ke surga, atau katakanlah ini berupa permintaan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara sekalian, tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa hal demikian bisa juga terjadi. Kalau ada yang datang keluarga kita dari tanah perantauan ke Bonapasogit dan akan pulang lagi ke tanah perantauan atau sebaliknya, tentu kita sebagai bagian daripada keluarga mau meminta sesuatu sebelum keberangkatannya. Dalam bahasa Batak Tobanya, nunga palaro tahe tulaki, nunga palaro tahe botoki, neng borhak nama, neng mulak ngama, hurokom majolo nadi bagasar rohakon, ima pangiduakon. Artinya sebelum keberangkatannya, kita mau menyempatkan diri untuk menyatakan suatu pertanyaan yang berupa permintaan kepada saudara atau keluarga kita sebagai anak rantau tersebut. Saudara-saudari seiman, pertanyaan para murid dalam ayat ini didasarkan keinginan kembalinya kejayaan Israel. Konsep berpikir mereka masih keliru. Mereka menyangka bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan bagi Israel.
yakni bahwa ia akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa besar dan penting di antara bangsa-bangsa lain, seperti pada masa Daud dan Salomo, Asa dan Yosafat. Berharap Yesus akan memulihkan tongkat kerajaan dan lambang pemerintahan kepada Yehuda. Maksud mereka bahwa kerajaan Allah berarti suatu kerajaan Israel yang bersifat politik di dunia ini. Lalu apa yang menjadi jawaban Yesus terhadap pertanyaan dari rasul-rasul tersebut? Yaitu engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jawaban Kristus ini menunjukkan bahwa ia datang mendirikan kerajaannya sendiri. Dan itu adalah kerajaan surga. Bukan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, kerajaan dunia. Dan penetapan itu tidak perlu mereka mengetahui masa dan waktunya. Karena itu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya hal itu tersembunyi bersama Bapa. Bahkan jawaban Yesus ini juga berbicara mengenai Roh Kudus. Murid-murid berbicara tentang kerajaan Israel. Tuhan Yesus berkata bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Kekeliruan itu akan segera diluruskan dengan dicurahkannya Roh Kudus, yang setelah itu mereka tidak pernah lagi memikirkan kerajaan duniawi. Setelah Tuhan memberikan kuasa melalui Roh Kudus kepada para murid dan kepada kita, janji Tuhan selanjutnya Dia juga akan menjadikan kita saksinya. Dapat kita lihat dalam ayat 8b sampai ayat 9. Dengan kuasa itu bukan mereka untuk memerintah, melainkan untuk bersaksi. Tuhan memberikan lebih daripada yang mereka pikirkan. Mereka akan menyaksikan Kristus, mulai dari sekitar mereka di Yerusalem, ke tempat yang lebih jauh Yudea dan Samaria hingga ke ujung bumi. Membawa kesaksian ini tidak saja akan terbatas, tetapi mencakup seluruhnya. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus naik ke surga. Ia naik ke surga dengan disaksikan di depan mata murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara seiman, kita juga diberi kuasa sebagai orang percaya dan sebagai anak Tuhan dengan turunnya Roh Kudus ke atas kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah gereja yang menjadi saksi Kristus, di mana seorang saksi itu adalah saksi yang mengatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Tentunya seorang saksi sudah mengalami, merasakan, mengimani atau percaya, melihat atau menyaksikan kebenaran itu. Jadi saksi harus berani menyatakan kebenaran dan berani juga mati demi kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Kita harus siap sedia menyatakan Yesus sebagai Raja dan memberitakan kepada dunia kebenaran-kebenaran yang dengannya kerajaannya akan didirikan. Kita sebagai orang percaya harus secara terang-terangan dan sungguh-sungguh memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang siap bersaksi akan ketuhanan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang telah dicurahkan terhadap kita. Saudara-saudari seiman, Yesus yang naik ke surga menjadikan kita saksinya di dunia ini. Selanjutnya janjinya yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Dapat kita lihat dalam ayat 10 sampai ayat 11. Ketika murid-murid sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, atau ketika mereka sedang menikmati peristiwa itu, tiba-tiba berdirilah dua orang atau disebut malaikat yang berpakaian putih, terang dan berkilau, dekat para murid. Mereka ditegur dengan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Para murid tampaknya pada saat itu seperti orang yang kebingungan, terkejut dan kehabisan akal. Mereka tidak boleh terlarut seperti itu. Untuk semakin meneguhkan iman mereka, kedua malaikat itu mengingatkan kembali tentang apa yang telah mereka dengar dari Yesus, dengan berkata, Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat Yesus naik ke surga.
penuh dengan kemuliaan dan dapat dilihat secara konkret atau nyata, menyatakan Yesus yang sama ini akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dengan menuntut pertanggungjawaban dari semua manusia. Dalam hal ini sebagai orang Kristen tentu hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita harus siap sedia menantikannya di dalam iman yang teguh kepadanya dan dengan melakukan kehendaknya. Saudara-saudari seiman, kita telah mendengar ada 3 janji Tuhan kepada para muridnya dan kepada kita semuanya, yaitu yang pertama memberikan kuasa melalui Roh Kudus, yang kedua menjadikan kita saksinya, yang ketiga Yesus akan datang kembali. Kita telah menerima janji Tuhan itu. Oleh sebab itu dengan situasi kehidupan saat ini, apakah kita masih merasakan kuasa melalui Roh Kudus yang telah turun ke atas kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita masih teguh beriman dan setia melakukan kehendaknya dalam menantikan kedatangannya kembali? Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi saksi-saksi yang tangguh di dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, tuntunlah kami Tuhan dan kuatkan kami dalam Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semuanya.